Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau ngomong soal celah-celahan lah ya, sempit-sempitan. Jadi kalau di dunia oli itu ada pemahaman bahwa di kendaraan modern celahnya itu makin sempit. Karena celahnya makin sempit, maka olinya itu harus makin encer. Tujuannya pakai oli encer adalah karena katanya konon informasinya, kepercayaannya, oli yang encer itu akan membuat oli jadi bisa lewat di celah-celahnya. Kalau olinya terlalu kental gak iso lewat ya, walau kenyataannya beda, tapi ya itulah yang mereka percaya. Nah, tapi anehnya ya, kalau di sisi lain mereka tidak melakukan logika yang sama. Jadi kalau ada celah-celah sempit, itu oli encer akan lebih mudah mengalir masuk, oli kental itu nggak bisa. Nah, ada yang nggak mereka pikirkan itu adalah dari sisi celah-celah sempit pada throttle body pada kendaraan injeksi. Jadi perkembangan teknologi membuat yang namanya bagian throttle body itu jadi ada otomatisasinya. Jadi ada mekanisme-mekanisme yang digerakkan secara elektrik. Ada yang namanya idling speed control gitu ya. Ada juga dari sensor-sensornya. Di zaman dulu, zaman karbu, itu nggak ada seperti itu. Zaman karbu gak ono jenenge sing mekanisme elektrik atau opo. Ada lubang ya, ukurannya lubangnya besar, nggak akan kecil. Nah sekarang udah beda. Throttle body itu banyak celah-celah sempitnya, celah-celah yang mudah sekali buntu kalau ada sesuatu yang melewati bagian tersebut. Nah, kebodohannya adalah karena orang sekarang tidak memperhatikan filtrasi udara. Kebodohannya adalah karena orang lebih mementingkan airflow ya, yang padahal airflow itu tidak sepenuhnya dikendalikan oleh ukuran lubang filtrasi saja. Jadi bodohnya itu tumpuk-tumpuk gitu ya. Dipikir kalau pakai filter yang lubangnya besar-besar, udaranya akan lebih plong. Enggak dipikirkan rasio antara filter dengan saluran udara masuknya. Harusnya orang itu sadar ya, bahwa dengan lubang-lubang yang kecil, maka filtrasi udara itu juga harus lebih kecil. Udara itu harus dilewatkan ke ayaan yang jauh lebih halus. Karena di mesin itu, di throttle body, dilewati udara itu banyak celah-celah sempitnya, celah-celah kecilnya. Jadi sangat buruk sekali kalau di celah sempit ini kemudian kena partikel-partikel yang ukurannya besar. Harusnya ya dengan adanya
kondisi throttle body yang makin banyak celah-celah sempitnya. Itu orang itu berlomba-lomba mencari filter apa yang filtrasinya paling bagus biar mesin nggak masalah. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Orang berlomba-lomba mencari filter mana yang plong udaranya, nggak peduli soal filtrasi udara. Yang akibatnya bisa ditebak. Kalau 2000 km nggak melakukan servis throttle body berkala, performa turun gratis, mesin bermasalah, RPM-nya naik turun, dan seterusnya lah masalah-masalah yang lainnya. Jadi orang lebih suka motornya, mobilnya penyakitan ya, terus diservis berkala daripada yang performanya oke terus. Dari hasil peningkatan tenaganya, akselerasinya pun sering nggak kelihatan. Penulis yakin ada motor sama-sama standar kayak penulis, mereka pakai filter Verox atau apapun lah. Ada yang apa merek apa biasanya Saline Verox, bola lali. Mereka pakai filter Verox wis. No problem, penulis pakai filter yang justru lebih rapat dia daripada yang standar. Karena sudah dicuci pakai air, karena sudah dicuci pakai air, pori-porinya jadi makin kecil. Cuek. Nih, motor penulis pakai filter yang pori-porinya kecil. Ayo diadu. Ayo diadu, lebih kencang mana motornya yang pakai filter Verox atau pakai filter yang apa istilahnya sesak napas? Ayo, lebih kencang mana? Penulis saya berani, karena apa? Karena walau motor penulis ini sekarang pakai filter yang sesak napas istilahnya, performa ya wis masih standar lah, sama seperti ketika filternya masih baru nyis ya, filter umur 1000 km 2000 km nggak beda, walau filternya wis makin kecil. Ini juga saluran udaranya sudah pakai pipa yang lebih kecil lagi, yang konon katanya bikin sesak napas juga. Tapi malah jadi makin semena-mena ya dalam membuli motor-motor lain. Bensin Pertalite, tapi adu dengan yang pakai Pertamax turbo, yang pakai Pertamax, yang pakai V-Power. Berani penulis. Padahal ini Pertalite. Nih sama lawan motor depan ini, tapi depan cuma Honda Beat ya. Sama yang manapun lah, sama Aerox kayak tetap berani. Dan yang jadi faktor penting adalah penulis ini nggak pernah sama sekali servis throttle body. Mulai dari baru sampai sekarang throttle body itu nggak pernah disentuh dalamannya. Ini umur motor sudah mendekati 50 km. Kalau nggak salah 8.000 sekian gitu. Nggak butuh tuh yang namanya apa, servis injektor, sama sekali nggak butuh. Tarikan mesin ya masih ganas, masih kencang, jadi tarikan masih enak. Yang kurang ini ya soal suspensi, payah ganti yang belakang, yang depan barusan ganti oli, jadi lumayan lah. Ini masih ganas tarikannya. Betapa apa ya, betapa nggak logisnya mereka itu yang ya mensabotase performa kendaraannya sendiri dengan menggunakan filter yang plong. Apalagi karena ada bro ya yang barusan sharing
kok sekarang motornya jadi kayak gini ya, itu ya, setelah pakai filter yang plong itu. Jadi yang perlu dikhawatirkan kalau pakai filter plong itu ya, bukan apakah udaranya itu nggak bisa lewat dengan baik ya, tapi apakah partikel-partikel debu-debu itu masih akan tetap tersaring. Karena di throttle body sekarang banyak bagian-bagian kecil yang kalau kehalang debu sedikit saja itu sudah akan sangat menghalangi. Nggak kayak zaman dulu yang lubangnya gede-gede, yang walau nggak pakai filter sekalipun normal-normal aja, nyaman-nyaman aja. Walau sebenarnya ya nggak juga sih, karena penulis pernah open filter di Suzuki Spin juga gak enak tadi kan nih. Tapi coba deh open filter gitu sehari, pakai motor pakai throttle body atau mobil pakai throttle body, wes pasti bisa muncul masalah. Karena ya itu tadi, lubang kecil-kecilnya banyak, lubang ya yang sangat sensitif terhadap debu. Yang ada debu sedikit saja itu sudah bisa ngeganjel, bisa mengganggu performa. Jadi ya kalau saran penulis ya yang lebih masuk akal lah ya, yang lebih logis lah ya. Sekarang ini mesin modern, throttle bodinya isinya lebih banyak celah sempitnya. Ada debu sedikit saja bisa terganggu kerja mesin. Jadi sudah jangan fokus ke itu lagi. Jangan fokus ke apakah aliran udaranya lancar atau tidak. Itu sudah bukan zamannya lagi itu. Bukan karbu sekarang ini. Kalau misalnya ke mesin itu takut sekali ya pakai oli kental karena celah-celahnya sempit, ya harusnya orang itu juga takut dengan makin banyaknya celah-celah sempit di throttle body. Kalau nggak percaya ya, triknya kalau RPM bandang di mobil Toyota dan Daihatsu itu pakai cara apa coba? Kan ya dibersihkan terus diperlihatkan, wah banyak sekali debu yang menempel di situ. Sumber penyakitnya apa? Debu. Bahkan ada ya yang solusinya adalah bagian kelilingnya itu diamplas. Kenapa diamplas? Ya karena lubang sekitarnya itu jadi menyempit. Menyempit kenapa? Kena debu. Belum lagi masalah-masalah lain yang ya bisa jadi orang itu nggak perhatian dan nggak diekspos. Jadi penting sekali untuk kita ya sing anu lah, sing mikir, yang paham lah bahwa yang namanya throttle body sekarang itu rawan sama debu, makin sensitif sama debu. Makanya filter itu dibuat besar. Kenapa? Karena ya biar filtrasinya lebih bagus. Walau ya sebenarnya filtrasinya dari filter bawaan kendaraan itu bisa jadi masih buruk, sehingga masih bisa kotor. Nah kalau sudah seperti itu ya solusinya adalah diperbaiki ya, dibuat makin rapet ya. Kalau takut kendaraannya pelan, emang mau dipakai kencang tah? Dari selama ini penulis dimintai rekomendasi, jarang sekali orang yang kebutuhannya itu ngebut. Jadi jangan khawatir lah, tenaga itu penulis jamin dari yang suka ngebut ini ya. Penulis kan suka ngebut, penulis jamin tenaganya nggak bakal turun banyak pakai filtrasi yang filternya itu cukup baik, yang filtrasinya bisa membuat udara membuat bagian setelahnya filter itu betul-betul bersih dari debu. Yang di motor solusinya dicuci sehingga
pori-porinya makin rapet. Yang di mobil solusinya pakai tambahan busa di sebelumnya filter, itu sudah cukup guys. Pakai busa kasur udah wis. Sekarang dua-duanya, mau motor mau mobil, belakangnya filter ya sama sekali bebas dari debu. Tuh solusinya. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.